Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, pagi ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami menaikkan pujian pada Bapa di surga, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh mereksi, membimbing, dan mengajar kami, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah, Matius pasal 18. Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata pada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dia jual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergerak hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan, menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sudutlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan.' Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Mulai itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada agojo sampai dilunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa yang surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, bila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Puji Tuhan, satu mutiara yang indah. Kita lihat hal pengampunan. Umpamakan orang utang 10.000 talenta dengan 11 dinar. Tetapi yang sangat menarik, ternyata yang utang 100 dinar ternyata tidak dapat pengampunan. Sedangkan orang yang dapat pengampunan utang 10.000 dinar, 10.000 talenta, suatu nilai yang tinggi dalam pengertian tidak mungkin mampu membayar. Ingat, zaman Yesus 1 hari upah 1 dinar. 1 hari 1 dinar, 1 talenta 6.000 dinar. 1 talenta 6.000 dinar. 10.000 talenta, 10.000 kali 6.000 dinar. Sedang upah zaman Yesus 1 hari 1 dinar. Berarti orang tidak mungkin bisa membayar. Bayangkan, tetapi dapat pengampunan. Itu membayar daripada tidak mungkin kita bisa menebus dosa kita. Kita tidak bisa menebus dosa kita.
hanya belas kasihan Tuhan. Karena cintanya Tuhan kepada manusia, sehingga dia jadikan dosa. Dia bayar dosa manusia sedunia melalui dirinya sendiri. Nilai darah Yesus sangat mahal. Nilai darah Yesus sangat mahal, 10.000 talenta yang tidak kita mampu bayar. Tapi karena belas kasihan, karena belas kasihan kepada hidup saya dan saudara, sehingga kita bisa dibebaskan dari berkat. Tapi yang sangat ternyata tidak ada pengampunan yang dikerjakan oleh manusia. Lupa akan kebaikan, lupa akan kasih Tuhan, lupa akan belas kasihan Tuhan, lupa akan cinta Tuhan. Ketika orang hutang kita, kejamnya minta ampun. Kejamnya minta ampun. Berapa banyak kehidupan manusia hanya persoalan sedikit dia bisa besarkan. Pada istrinya, pada suami, pada tetangganya, pada orang tuanya, atau anak dengan orang tua, pada keluarga, dan macam-macam. Kata-katanya tidak baik, sehingga dapat pengampunan dari Tuhan. Kita pun harus berbuat seperti apa yang Tuhan kasih. Ada roh pengampunan, ada roh pengampunan. Kalau kita memiliki roh pengampunan, kasih Tuhan itu, kasih Yesus akan nyata. Orang melihat diri kita, bukan bicaranya, praktiknya. Dengan mempraktikkan firman Allah, ya, berarti kasih Tuhan itu melimpah. Dan kita tahu bahwa kita tidak mungkin bisa membayar hutang kita. Ya, gak mungkin. Kasih Tuhan atau kasih karunia Tuhan, sehingga kita bisa ada sebagaimana ada karena Dia. Junjung tinggi akan kasih karunia, jangan menyimpan kepahitan, dendam. Kita hitung-hitungan dengan manusia, tapi lupa akan kasih Tuhan dari kita. Kita hitung-hitungan dengan suami kita, kita hitungan dengan istri kita, kita hitung-hitungan dengan tetangga kita, kita hitung-hitungan dengan pekerjaan. Sebenarnya Tuhan sudah memberi kita yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Biarlah firman ini berteman baik dalam kita. Amin. Terima kasih Bapa di surga, menteraikan firman dalam hati kami. Biar roh pengampunan ada mengalir dalam kami, sehingga damai sejahtera berada di rumah tangga kami, hidup kami, keluarga kami. Kembali kami besok pagi yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para pelapor. Berikan mereka hikmat yang dari Tuhan, beri saya takut sedang kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.